Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita istirahat sejenak di tempat ini. Kemudian untuk berlanjut kegiatan yakni untuk safari di Kota Malang, di Batu. Terus kemudian kita akan beranjak besok ke Universitas Darussalam Gontor untuk ada kuliah umum di sana. Jumpa dengan abangku yang Ustadz Pendekar Ariesto yang cadas ya. Cadas. Nah, ini beliau saingannya siapa? Pendeta Yusuf Manubulu, bukan saingan. Rival. Rival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bagaimana perkembangan terbaru? Ada perkembangan terbaru yang unik atau bagaimana? Oh iya, perkembangan yang unik seputar dunia kristolog ya. Iya. Salah satu dunia yang saya geluti. Iya. Ya terlalu banyak drama yang dimainkan yang berlawanan dengan logika oleh teman-teman kita di sebelah ya. Iya. Tidak perlu saya sebut. Itu kira-kira Ustaz. Ini sekarang begini, kawan-kawan, saudara-saudara Muslim ya, apologet dari Islam. Ini kan alhamdulillah sekarang tumbuh. Iya. Bak jamur ya. Regenerasi. Bak jamur di hujan ya. Iya betul. Kemudian di musim hujan sekarang ini pada bertumbuh. Dan pertumbuhan ini sekarang alhamdulillah pertumbuhan dakwah terkait mu'alaf ini luar biasa. Iya. Ini kami sangat senang. Kami sangat menyambut baik dengan kabar gembira ini. Ini bagaimana menurut jenengan fenomena ini? Iya, memang seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa agama Islam itu adalah agama yang datang daripada Allah, ya, dan Allah juga yang menjaga. Ya. Nah, dengan cara menjaga Islam itu, Allah hadirkan para generasi-generasi mujahid, baik itu dari kalangan para mu'alaf, ya, dan juga dari kalangan Muslim ya. Ya. Nah ini cara Allah mempersiapkan generasi untuk menjaga agama ini. Ya. Nah kemudian perkembangan mu'alaf, dan memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa Islam itu akan terus berjaya hingga hari kiamat. Ya. Karena satu-satunya agama yang sesuai dengan sains, sesuai dengan logika, ya, bisa menjawab waktu yang lama, ya, waktu sekarang dan waktu yang akan datang, itu hanya Al-Quran. Ya. Dan tidak bisa dipungkiri ketika orang itu dengan akal sehatnya, Ya. dengan ketenangannya, Ya, mencari sebuah kebenaran, maka mereka akan sampai kepada Islam. Nah itu. Nah kemudian kalau kita lihat sekarang ini bagaimana kemudian semangat para mu'alaf, bahkan boleh dibilang mereka baru memeluk Islam, tapi mereka berjuang di Islam itu sangat luar biasa ya, Ya. sangat semangat. Ya. Karena memang sejarah sudah mencatat itu, Ya. bahwa Islam itu jaya dengan kekuatan para mu'alaf. Ya. Ya. Kita pernah tahu dalam sebuah sejarah bagaimana kemudian sahabat Rasulullah SAW, Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu an, Ya. siapa yang tidak kenal beliau? Ya. Tidak saja santer di kalangan kaum muslimin, tapi santer juga di para sejarawan yang notabene bukan muslim. Ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kemudian kita berdakwah terang-terangan kemudian kita mati, apakah kita mati ke dalam sia-sia? Rasulullah menjawab tidak, kita mati dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan syahid. Ya. Syahid itu hadiahnya surga. Ya. Kemudian Sayyidina Umar katakan bahwa kalau begitu ngapain kita berdakwah sembunyi-sembunyi? Ya. Kita harus keluar sampaikan Islam ini, Ya. ke penjuru dunia, Ya. ya, dengan tegas. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam ini
berjaya dengan kehadiran seorang sahabat yang bernama Umar. Umar adalah seorang mu'alaf, dan masih banyak lagi, hampir sebagian besar sahabat Rasulullah itu mereka dari kalangan mu'alaf. Maka insya Allah hadirnya Islam di masa Rasulullah dengan kekuatan para mu'alaf, maka insya Allah Islam akan berjaya pada akhir zaman ini dengan para mu'alaf. Nah, kemudian ini yang pasti ya, para apologet Muslim ini boleh berdakwah terang-terangan, terbuka, tapi jangan sampai kebablasan. Artinya kebablasan begini, sampai pada kejadian yakni Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini kan termasuk kebablasan ya. Dakwah terbuka, sekarang kan eranya sudah era terbuka. Tentu ya, kita diperbolehkan untuk bersuara, namun tetap pada kapasitas yang kita pada koridor ya, yang kita tidak boleh melompat pagar begitu. Nah, kurang lebih Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini persoalannya adalah melompat pagar terlalu jauh, kan begitu. Ini gimana menurut jenengan? Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini nggak berani pulang atau bagaimana? Nah. Kalau saya punya pendapat lainnya tentang Saifuddin Ibrahim. Kalau saya justru saya suka dengan gaya Saifuddin Ibrahim. Saya sampaikan ke teman-teman semua dan para guru-guru. Kalau saya, itu gaya saya ya. Saya merindukan sosok-sosok orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim. Semakin dia menghujat Islam, itu semakin saya suka. Kenapa? Karena dari dia menghina Islam, dia menghujat Islam, maka saya terpanggil untuk menggali Islam itu. Setelah saya gali Islam itu ternyata tidak ada kesalahan di dalamnya, maka saya semakin kuat dalam keimanan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu tidak akan hina dan tidak akan berada di posisi yang tidak baik hanya dengan seorang Saifuddin Ibrahim. Sejak dari zaman Rasulullah, bagaimana orang-orang kafir Quraisy membenci Rasulullah, membenci Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih daripada itu mereka ingin membunuh Rasulullah. Itu pada masa Rasulullah hidup. Tetapi faktanya Islam itu semakin berkembang. Jadi Islam ini adalah agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Semakin dihina Islam ini, semakin didiskreditkan Islam ini, maka kebenaran dan cahaya Islam itu akan semakin naik. Itu adalah salah satu cara Allah. Nah, saya bahkan sudah beberapa kali menghubungi pihak Saifuddin Ibrahim. Bahkan Saifuddin Ibrahim sendiri saya pernah hubungi. Bersama dengan Paul Zhang, kita tahu sendiri ini adalah dua tokoh dari Kristen yang sangat menghina Islam, baik sembunyi-sembunyi bahkan terang-terangan. Saya sudah pernah menghubungi Paul Zhang. Saya sampaikan saya tidak marah, saya berterima kasih kepada beliau berdua. Saya sampaikan, kerahkan lagi orang-orang sebanyak mungkin, rekrut lagi orang-orang sebanyak mungkin untuk menghina Islam. Kerahkan kemampuan finansial kalian untuk menghina Islam. Niscaya kalian akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena semakin kalian menghina Islam, maka Allah akan menghadirkan para pembela-pembela agama ini. Nah, jadi kalau saya berbeda sendiri, Ustaz, pandangan terhadap Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau saya malah saya suka memandang sisi lain ya. Sisi lain dari beliau malah lebih memotivasi buat orang seperti panjenengan untuk bisa menjawab menjawab tantangan itu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, beliau ini nggak berani pulang. Harusnya kan konsekuen ya. Konsekuen itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan kau yang memulai dan kau yang harus mengakhiri, kan begitu. Jadi kalau sosok Saifuddin Ibrahim ini memang menjadi salah satu pilar
bagi misionaris, ya, khususnya mereka dalam merealisasikan amanat agung. Amanat agung itu adalah sebuah perintah untuk baptislah seluruh bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Saifuddin Ibrahim ini adalah salah satu tokoh yang memang kita akui bahwa dia adalah seorang murtadin. Dulunya dia seorang muslim, bahkan disebut ustadz begitu ya, salah satu ahli tafsir begitu ya. Tapi faktanya itu tidak sesuai dengan buktinya gitu. Jelas beliau itu terlihat sekali bahwa memang sosok pecundang menurut saya, karena berani menghina Islam tetapi tidak berada di negara yang dia hina khususnya kan gitu. Nah, jadi memang fakta bahwa Saifuddin itu tidak berani. Sosok Saifuddin Ibrahim dan Paul Zhang itu adalah dua tokoh yang pecundang, pengecut, dan memang mereka tidak punya mental. Tidak seperti saya maaf sedikit saya sombong, tidak seperti Ustadz Kainama. Ya, kita bongkar semua dan kita berada di sini. Bahkan saya dengan terang-terangan saya sampaikan, karena saya juga adalah salah satu YouTuber. Sampai kalau saya salah, saya siap konsekuensi dihadapkan dengan hukum. Sebagai warga negara yang baik, saya harus bertanggung jawab atas semua apa yang saya lakukan, apa semua yang saya sampaikan ke publik, gitu. Jadi tidak sama dengan Saifuddin Ibrahim. Dan yang paling penting adalah Saifuddin Ibrahim dan Paul Zhang itu tidak menguntungkan kekristenan. Itu akan merugikan, dan saya pastikan Kristen itu berlahan tapi pasti akan ditinggalkan oleh pengikutnya ketika mereka melihat Saifuddin Ibrahim dan dan Paul Zhang, karena semboyan ajaran kasih itu jauh dari implementasi apa yang mereka, apalagi kan mereka berdua adalah sosok pendeta. Gitu ya. Baik, barangkali begitu. Ini habis mualaf, habis masuk Islam, berdakwah terus apa? Saya cita-cita terbesar. Cita-cita terbesar. Cita-cita terbesar saya saya ingin saya ingin mengajak orang-orang untuk lebih banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Yang jelas kalau hidayah itu kan kehendak Allah ya. Kita hanya menyampaikan. Saya boleh saya bacakan ayat Al-Qur'an? Boleh. Ada sebuah surah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Barulah kalian dikatakan beriman. Gitu. Kira-kira itu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Cita-cita mulia ya, cita-cita mulia. Nggak ingin jadi presiden? Saya tidak ingin jadi presiden. Tidak ingin jadi presiden. Jadi beliau alhamdulillah tidak menambah terlalu banyak kompetisi orang untuk menjadi presiden. Begitu barangkali. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan kurban tidak biasa untuk mualaf di pedalaman. Mualaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mualaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mualaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah mualaf pedalaman Semoy Laklak, mualaf Bolang Mongondo, mualaf pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, mualaf Kepulauan Sangihe, mualaf Pegunungan Donggala,
dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut.